Oke, selamat pagi anak-anak. Kedengaran suara Miss kan? Dengar, Miss. Dengar, Miss. Nah, jadi coba dulu lihat Miss ada share PowerPoint. Nampak atau tidak? Ada nampak, Nak? Nampak, Miss. Oke. Berarti udah bisa kita mulai ya. Nanti sewaktu Miss jelaskan, nanti ini mau Miss jelaskan nih materinya. Nah, jadi anak-anak Miss kalian semuanya aktifkan kameranya, tapi coba di-unmute ya suaranya. Oke, jadi nanti waktu bertanya, kalian boleh angkat tangan atau unmute-kan suaranya biar Miss dengar siapa yang bertanya dan apa pertanyaannya. Oke, paham? Jadi kita mulai ya. Hari ini materi kita itu tentang pemuaian zat padat. Nah, Miss yakin kalau contohnya tadi sudah mendengarkan materinya, pasti udah tahu sedikit tentang pemuaian zat padat ini. Oke, nah jadi minggu semalam kan kita sudah belajar tentang suhu, karena coba di-unmute-kan suaranya biar nggak ribet kedengarannya, biar hanya suara Miss yang terdengar. Oke, nah jadi hari ini kita belajar pemuaian zat padat. Minggu semalam kita sudah belajar tentang suhu, bahwa suhu itu bisa diukur dengan alat ukur berupa termometer ya kan, dan termometer sendiri ada banyak jenisnya. Bisa yang dibedakan berdasarkan bahan dan berdasarkan skala. Kalau minggu semalam kita sudah berdasarkan skalanya ya kan. Nah jadi hari ini tentang pemuaian. Jadi apa sih itu pemuaian zat? Nah, pemuaian itu bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Jadi nak, seandainya nih kalian punya es batu di dalam kulkas. Nah, es batu ini kalian keluarkan, otomatis terjadi perubahan suhu. Dari awalnya suhunya dingin di dalam kulkas, kalian keluarkan menjadi lebih hangat, ya kan? Suhu ruangan kan lebih hangat dibanding kulkas. Maka akan terjadi yang namanya pemuaian atau perubahan bentuk. Contoh lainnya itu ada, kalau kalian sering dengar waktu SD pun udah pernah dikasih contoh gurunya, pasti tentang rel kereta api. Bahwa rel kereta api itu kan dibikin celahnya. Nah, celah antara rel kereta api itu dibikin supaya ketika siang hari suhunya semakin tinggi, ya kan, suhu lingkungan semakin tinggi, maka rel kereta api tersebut akan bertambah panjang. Nah, bertambah panjang, kalau dia bertambah panjang, otomatis dia memerlukan ruang untuk bertambah panjang. Makanya rel kereta api itu diberikan celah, supaya apa? Ketika rel kereta apinya bertambah panjang, mereka tidak saling bertabrakan yang akhirnya bisa menjadi patah. Nah, jadi apa saja faktor yang mempengaruhi pemuaian zat itu ada ukuran awalnya. Seberapa besar ukuran bendanya awalnya ya kan? Yang kedua itu kenaikan suhu. Seberapa tinggi suhu tersebut dinaikkan atau seberapa rendah suhu tersebut diturunkan. Yang ketiga itu ada jenis zat. Seperti yang di video telah Miss Dida bilang, beda pemuaian zat, kemampuan zat tersebut bertambah panjang sesuai dengan jenis bendanya. Oke, nah pasti kalian sudah pernah belajar tentang macam-macam zat. Nah, zat tersebut ada 3 macamnya. Yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga itu zat gas. Oke, nah jadi zat padat ini ada 3 pemuaian yang terjadi, ya ini pemuaian panjang, luas, volume. Artinya pemuaian panjang ini panjangnya yang bertambah. Kalau luas berarti luasnya yang bertambah. Begitu juga dengan volume. Sedangkan di zat cair dengan gas itu hanya terjadi pemuaian volume. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengukur panjang dengan luas dari zat cair dan zat gas. Hanya volumenya yang bisa kita ukur. Makanya pemuaian yang terjadi pun hanya pemuaian volume. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang pemuaian panjang dengan pemuaian luas dari zat padat. Nah,
Pemuaian panjang itu adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Perhatikan gambarnya. Nah, Miss punya batang besi nih, yang mula-mula panjangnya itu L0. Ternyata suhu ruangan bertambah semakin panas, maka panjang besinya ini yang awalnya panjang N0, dia akan berubah panjangnya jadi L, panjang akhirnya L. Otomatis kan ada perbedaan panjang, ada pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang itulah yang dilambangkan dengan delta L. Oke, jadi pemuaian panjang juga dipengaruhi 3. Ya, ini panjang awal bendanya, perubahan suhunya, dengan koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang ini nak maksudnya besi dengan tembaga, dengan logam, dengan emas akan bertambah panjang yang berbeda-beda, pertambahan panjangnya akan berbeda-beda, karena dipengaruhi dengan koefisien muai panjang, artinya kemampuan benda tersebut untuk memanjangkan dirinya waktu suhu dinaikkan. Nah, untuk rumusnya sendiri, nanti di pertambahan panjang itu ada delta L sama dengan alpha dikali L0 dikali delta T. Sudah Miss bikin ya keterangannya ini. Nah, yang perlu kamu perhatikan, nak, di sini kan alpha katanya koefisien muai panjang. Satuannya itu boleh per derajat Celcius atau Kelvin. Nah, begitu juga dengan delta T, perubahan suhu. Satuannya boleh delta C atau derajat Celcius atau Kelvin. Kamu harus pastikan alpha dengan delta T kamu satuannya sama. Maksudnya gini, kalau di soal nanti dikasih tahu koefisien muai panjangnya satuannya derajat Celcius, maka delta T kamu harus kamu rubah ke derajat Celcius. Tapi kalau di soal dikasih tahu alpanya, ini bacanya alpha ya nak, koefisien muai panjang bacanya alpha. Nah, koefisien muai panjangnya atau alpanya satuannya Kelvin. Nih, di soal dikasih tahu Kelvin. Tapi di soal dikasih tahu perubahan suhu kamu satuannya derajat Celcius. Berarti perubahan suhu kamu harus kamu rubah satuannya menjadi sama seperti satuan di koefisien. Kalau di soal tadi Miss bilang koefisiennya dikasih tahu Kelvin, makanya di perubahan suhunya harus Kelvin. Oke? Untuk merubahnya, gunakanlah rumus yang minggu semalam sudah kita pelajari tentang perubahan, bagaimana cara merubah dari Celcius menjadi Kelvin. Nah, lihat tadi kan ada pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini adalah delta L. Nah, delta L ini kalau kita tambahkan dengan L0 panjang mula-mula, maka bakal sama seperti panjang akhir dari bendanya. Oke, nah untuk kalau ditanya berapa panjang akhirnya, setelah benda tersebut bertambah panjang, berapa panjang akhirnya, pakailah rumus L sama dengan L0 dikali dalam kurung kan ya, artinya ini duluan kamu selesaikan 1 tambah alfa kali delta T. Nah, hanya ini dua rumusnya. Persamaan pertama dengan persamaan kedua. Persamaan pertama yang delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Dan persamaan keduanya adalah L sama dengan L0 dikalikan 1 tambah alfa delta T. Oke, perhatikan tadi kan Miss bilang koefisien muai panjang ini bergantung terhadap bahan yang kamu gunakan. Di sini ada Miss kasih contoh 8 nama bahan. Yang pertama aluminium dan sampai yang terakhir itu ada timah. Jadi koefisien muai panjang aluminium itu adalah ketetapan, selalu bernilai 25 kali 10 pangkat minus 6. Tapi ada kalanya di beberapa soal dia berbeda sedikit ya nak, bisa jadi dibikinnya 26 atau 24. Pokoknya sekitaran 25 kali 10 pangkat minus 6. Nah, di matematika kemarin sudah pernah belajar 10 pangkat minus 6 itu apa. Tapi Miss kembali terangkan supaya nanti waktu menyelesaikan soal kuis kalian bisa menjawabnya lebih mudah. Contohnya ini, Miss ambil 25 kali 10 pangkat minus 6-nya. Lihat, di sini kan ada 10 pangkat minus. Nah, minus itu nak artinya 0, dia berbentuk bilangan desimal. Jadi kan kalau dia minus, berarti Miss bilang tadi kan 0, kamu pertama harus tulis 0, seperti ini. Nah, perhatikan pangkatnya kan 6. Artinya 6 angka lah di belakang koma. Berarti kamu harus isi di belakang koma ini ada 6 angka. Perhatikan Miss ada bikin garis putus-putusnya ini ada 6 kan. Artinya ada 6 angka yang akan kamu isi. Oke, selanjutnya kamu perhatikan angka yang di depan ini.
Ini kan angka 25. 25 itu kan ada terdiri dari 2 angka. Kamu tuliskanlah angka ini berada di depan. Di belakang. Tuliskan angkanya ini berada di belakang ya. Seperti ini. Nah, tadi kan ada 6 angka kan, Nak? Kamu sudah isi 25. 25 itu kan terdiri dari 2 angka, yakni angka 2 dengan angka 5. Nah, kalau udah kamu isi 2 angka, berarti sisalah 4 angka. Berarti 4 angka yang kamu tulis di depannya itu tulis aja seperti angka 0. Kamu tulis aja angka 0. Makanya 25 kali 10 pangkat minus 6 itu sama seperti 0,000025. Contoh lainnya itu Miss ambil yang 3 kali 10 pangkat minus 6. Nah, 3 kali 10 pangkat minus 6 itu sama dengan 0, tulis dulu 0 komanya ya, karena dia pangkat minus. Oke. Nah, tulis dulu 0 komanya. Selanjutnya lihat, pangkatnya kan dibikin minus 6, berarti 6 angka di belakang koma. Kamu bikin garis putus-putusnya ada 6. Oke? Nah, lanjut, angka di depan itu angka 3. Hanya angka 3, berarti terdiri dari 1 angka. Kamu isilah angka yang ini di paling belakang. Nah, ya kan? Oke, kamu isi. Tadi kan Miss bilang 6 angka. Kamu sudah isi angka 3. 3 itu kan hanya terdiri 1 angka kan? Nah, berarti harus ada kamu isi 5 angka 0 di depan angka 3. Supaya pas semua angka yang di belakang koma adalah ada 6 angka. Oke. Nah, jadi yang selanjutnya ini perhatikan gambarnya. Contohnya Miss ada punya seng yang memiliki panjang dan luas dan lebar seperti gambar ini. Nah, waktu siang hari, seng tersebut kan akan mengalami pemuaian. Maksudnya apa? Waktu siang hari suhunya semakin tinggi, suhunya semakin panas, maka seng tadi akan yang terjadi namanya pertambahan panjang dan pertambahan lebar. Nah, besar panjang yang bertambah adalah delta T, perubahan panjangnya ya. Nah, lebarnya yang bertambah itu ada delta L. Berarti kalau panjang dan lebarnya sama-sama bertambah, sama-sama mengalami pemuaian, otomatis luasnya bakal bertambah juga. Makanya ada yang namanya pemuaian luas. Nah, untuk rumusnya juga sama sih seperti tadi, mirip. Kalau tadi kan perubahan panjang sama dengan alfa kali panjang awal kali delta T. Tapi kalau di pemuaian luas juga sama. Perubahan luas, pertambahan luas sama dengan yang ini bacanya beta ya, Nak ya. Beta dikali luas awal dikali perubahan suhunya. Tapi yang perlu kamu ingat, nilai beta itu kan koefisien muai luas. Nilai beta itu sama seperti 2 kali nilai alfa, 2 kali koefisien muai panjang. Dan sama seperti di pemuaian panjang, kalau contohnya beta kamu satuannya per derajat Celcius, maka delta T kamu harus kamu rubah ke derajat Celcius. Kalau delta koefisien muai luas kamu satuannya Kelvin, kamu harus rubah juga perubahan suhu kamu ke satuan Kelvin. Oke, jadi ini persamaan pertama. Kalau yang ditanya di soal kamu adalah pertambahan luas. Tapi kalau di soal ditanya berapakah luas akhirnya setelah terjadi pemuaian, kamu cukup bikin A sama dengan atau luas akhir sama dengan luas awal. Kamu kalikan sama 1 tambah beta kali delta T. Nah, ini kan dalam kurung, nah artinya kamu harus kerjakan duluan. Nah, Miss kasih 1 contoh soal. Katanya, sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang benda itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius, ya kan? Nah, jadi panjang awalnya, kita tuh sudah diketahuinya, panjang awalnya 1000, nih 1000 cm. Tadi kan satuan dari panjang awal itu adalah meter, berarti harus kamu rubah. Ingat dari cm ke meter itu dibagi 100, makanya dapatlah panjang awalnya 10 meter. Delta T-nya, perhatikan, delta T di sini adalah 50 derajat Celcius. Karena dia langsung dikasih tahu ya perubahannya 50 derajat Celcius. Alfanya mana, Miss? Alfanya kan ketetapan. Sudah ada di tabel yang tadi Miss bilang. Jadi tanpa dikasih tahu di soal pun
nilai dari koefisien muai panjang baja itu adalah 12 kali 10 pangkat minus 6. Ini C pangkat minus 1 artinya per derajat Celcius ya nak ya, nggak ada pengaruhnya ini. Ini hanya satuannya ini, derajat Celcius pangkat minus 1 atau sama dengan per derajat Celcius itu. Karena yang ditanya di sini pertambahan panjang, lihat ada rumus pertama, rumus kedua. Yang pertama ini kalau ditanya pertambahan panjang, yang kedua ini kalau ditanya panjang akhir. Berarti kamu harus gunakan rumus pertama, berarti kamu tinggal kalikan saja. Nah, lihat ini kan ada 10 dikali 12 kali 50, ya kan? 10 kali 12 kali 50 itu hasilnya sama dengan 6.000. Nah, 6.000, lihat ini kan tadi nggak kita ganggu-ganggu 10 pangkat minus 6-nya kan? Berarti 10 pangkat minus 6-nya tetap kamu tulis aja, nggak usah kamu rubah-rubah. Karena tadi kita cuma kalikan 10 kali 12 kali 50. Nggak kita ganggu 10 pangkat minus 6-nya, jadi cuma tulislah 10 pangkat minus 6. Tapi 6.000 kali 10 pangkat minus 6 ini bisa kamu sederhanakan. Miss sakit mata Miss kalau nengok nol banyak-banyak. Jadi untuk sederhanakannya, karena ada 3 nolnya ini, 3 ada nolnya, kamu matikanlah 03 ini. Kamu hilangkan nol yang 3 ini. Tapi karena nolnya ada 3, kamu tambahkan pangkatmu dengan 3. Karena nolnya ada 3, kamu tambahkan pangkat kamu 3. Ini kan pangkatnya minus 6. Minus 6 tambah 3 berapa? Sisa minus 3. Berarti di sini jadinya 10 pangkat minus 3. Oke. Ya, contoh soal kedua, katanya suhunya 30 derajat Celcius, plat besi yang luas awalnya 10 meter kuadrat. Nah, rupanya plat besi ini dipanaskan, suhunya menjadi 90 derajat Celcius, yang awalnya suhunya 30 jadi 90. Berapakah koefisien dikasih tahu juga koefisien muai panjangnya 0,000012 derajat Celcius. Ditanya, maka tentukanlah luas platnya. Berarti kan lihat yang Miss bilang tadi, samakan satuan dari koefisien muai panjang atau muai luas kamu dengan satuan perubahan suhu. Perhatikan di sini kan Miss bikin koefisien muai panjangnya satuannya per derajat Celcius. Dan perubahan suhu kamu satuannya juga dalam Celcius. Berarti tidak ada yang perlu kamu rubah, udah sama-sama Celcius. Tapi kalau seandainya di sini satuannya Kelvin, kamu harus rubah ini menjadi Kelvin, nak. Iya kan? Berarti kita tulis diketahui awalnya. Luas awal A0, suhu awalnya 30, T0, suhu akhirnya 90, T. Berarti delta T, perubahan suhunya, kamu kurangkan aja suhu akhir kurang suhu awal. Berarti T kurang berarti delta T sama dengan T kurang T0. Makanya dapatnya 60 derajat Celcius. Dan alpanya, ini kan koefisien muai panjang, nak. Nah, koefisien muai panjang berarti alfa. Sedangkan yang ditanya ini tentukan luas. Ingat kalau luas pakainya beta. Tadi Miss bilang beta kan sama dengan 2 kali nilai alfa. Karena yang dikasih tahu sini muai panjang, makanya kamu kalikanlah 2 kali alfa kamu. 2 kali 0,000012. Ini dapatnya 0,00024 per derajat Celcius. Nah, yang ditanya di soal kamu tentukan luas plat. Artinya tentukan luasnya setelah terjadi pemuaian. Ada 2 rumusnya. Yang pertama rumus yang di atas ini tentang kalau ditanya pertambahan luasnya. Yang kedua kalau ditanya luas akhir. Berarti karena ditanya luas akhir, kamu pakailah yang 2 rumus di bawah. Oke, kamu masukkan angkanya masing-masing. Karena ada dalam kurung, kamu kerjakan dalam kurung. Ingat, nak, di sini ada tanda tambah dengan kali.
Berarti kamu harus kalikan duluan, kerjakan, selesaikan duluan yang kali. Makanya dapatnya nanti 10 kali 1 tambah 0,0014, jadilah dia 1,0014. Kamu kalikan, dapatnya segini. Oke, nah, materi kita dulu sampai di sini, tapi Miss mau kasih kesempatan buat yang mau bertanya. Nah, buat yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangan sama unmute-kan suaranya ya, biar Miss dengar. Ada yang mau bertanya, Nak? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanya? Jian, ada mau ditanya, Jian? Miss. Miss. Halo, Miss. siapa itu yang mau bertanya? Angkat tangannya. Vanessa? Syafara, Miss. Syafara? Mana gambarnya Syafara? Miss. Enggak Miss nampak muka cantiknya. Nah, yang contoh soal nomor 2 itu kurang ngerti, Miss. Contoh soal nomor 2. 2. Oke. Kurang ngerti di bagian mananya, Nak? Tunggu, Miss. Ininya kok hitam ya, Miss? Apanya? Semuanya hitam, ntar. Oh, enggak nampak PowerPoint-nya? Enggak. Ntar, Miss. Bentar ya. Udah? Udah nampak, Nak? Udah, Miss. Nah, Yang contoh di ini mananya? cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya. Nah, supaya lebih mudah, kamu harus terlebih dahulu buat semua yang diketahuinya kan. Habis itu kamu harus pastikan suhu kamu sama koefisiennya, koefisien muainya udah satuannya udah sama. Nah, di soal nomor 2 ini kan suhunya derajat Celcius ya, karena di koefisien muainya juga per derajat Celcius, berarti sudah sama-sama Celcius. Berarti tidak ada yang harus kamu rubah. Nah, kalau di rumus, kan karena yang ditanya tentukan luas, berarti kamu pakai yang di bawah, rumus bawah ini kan. Nah, di sini dipakai delta T, perubahan suhu. Makanya kamu harus cari berapa besar suhunya berubah, berapa naik suhunya. Berarti harus kamu kurangkanlah suhu akhir kurang suhu awal. Yang awalnya katanya plat besinya suhunya 30, jadi 90, berarti bertambahnya berapa banyak? Berarti bertambahnya kamu kurangkanlah 90 kurang 30. Oke, yang ini. Nah, makanya dapat 60 derajat Celcius. Sampai sini aman? Oke, lanjut. Kalau yang di sini dikasih tahu kan koefisien muai panjang. Sementara kalau di muai luas, pemuaian luas, kamu pakainya beta bukan alfa. Di sini muai panjang. Muai panjang itu alfa. Tadi kan Miss bilang nih di PPT sebelumnya, ini ada Miss kasih tunjuk beta itu nilainya 2 alfa. Artinya 2 kali koefisien muai panjang. Alfa ini muai panjang, beta ini muai luas. Makanya kalau di soal ini dikasih tahu muai panjang, sementara yang ditanya adalah luas, berarti kamu cari betanya. Kamu kalikan, nah tadi beta kan nilainya 2 kali alfa. Hanya 2 kali, kamu masukkan nilainya, dapatlah. Ini kan seperti kali-kali biasa yang ini, nak. Nah, karena yang ditanya luas akhir, kamu pakai rumus yang di bawah. Nah, apa rumusnya? A sama dengan A0 dalam kurung 1 tambah B beta kali delta T. Masukkan masing-masing A-nya itu tadi A0-nya kan 10, tambah 1, dikali dalam kurung 1, tambah betanya kamu dapat 0,000024, delta T-nya kamu dapat 60. Karena ini dalam kurung, kerjakan yang dalam kurungnya dulu. Tapi yang di dalam kurung ini kan ada tanda tambah sama kali. Ingat kalau di matematika duluan selesaikan yang kali, makanya kalikanlah ini yang 0,000024 dikali 60, seperti kali-kali biasa. Kamu dapat nanti 0,00144. Nah, udah kamu kalikan, ini kan ditambah 1. Kamu tambahkan aja 1 tambah yang ini. 1 tambah 0,00144. Makanya dapatnya 1,00144. Udah? Sudah kamu selesaikan semua yang dalam kurung, kamu kalikan dengan 10 kamu yang tadi. Makanya dapat 10,00144. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah mengerti siapa tadi? Syafara ya? Ya, Miss. Makasih, Miss. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, Nak?
Miss itu kok yang ditambah 1 itu, Miss? Kok di depan lah? Siapa yang bertanya nih? Nggak nampak Miss orangnya. Jepri, Miss. Oh, Jeffrey. Kenapa Jeffrey? Bentar, Miss. Itu yang 1 tambah 0,000144. Kok satunya itu langsung ke depannya itu, Miss? Ingat nggak tambah-tambah bilangan bulat sama desimal? Kan kalau contohnya kita tambah-tambah seperti biasa, kita tulis dulu tuh kan 0,00144. Nah, tambah-tambah ke bawah, di sini kan yang bilangan bulatnya itu 0. Makanya satu kamu itu setara sama 0, bukan setara sama 4. Makanya kalau kamu tambah jadinya 1,00144. Tambah-tambah waktu SD, tambah-tambah desimal. Oke, Miss. Makasih, Miss. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, tadi kan ada perubahan nih, merubah dari pangkat minus ke bentuk desimal ya kan? Tadi Miss ada kasih tahu. Jadi Miss kasih 3 buah soal. Nah, yang tahu angkat tangannya, Miss kasih plus 10 nanti di kuisnya. Oke, nampak nggak nih? Miss ada bikin angka pertamanya. Angka pertama nih, soal pertama Miss bacakan ya. Bila perlu kalian tulis. 0, nanti bikin bentuknya ya, dikali 10 pangkat minus berapa ya? 0,00050. Soal pertama 0,0050. Ada yang bisa? Nah, ini dia, Miss kasih PowerPoint-nya nih. Nah, seperti inilah merubahnya nanti. 0,0050. Ada yang bisa, Nak? Ingat ya, angka paling akhir itu harus kamu bikin di depan. Angka kan tadi bentuk desimal nih, 0,0050. Nah, paling akhir itu angka berapa? 50 kan? Berarti 50-nya kamu bikin di depan. Berarti jadi 50 kali. Nah, 0,00050. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 5. Berarti jadinya 50 kali 10 pangkat minus 5. Nah, contoh soal yang pertama udah Miss jawab nih. Soal yang kedua. 0,00013. 0,00013. Ayo, siapa yang bisa? Miss, Siapa kalau itu? salah nggak apa-apa. Nggak Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh, Nak. Syafara. Miss, Syafara, alah. tunggu ya. Syafara, Miss. Syafara, berapa jawabannya Syafara? 10 minus 6. Angka depannya berapa, Nak? Aku tahu, Miss. Angka depannya 13 dikali 10 min 6. Siapa tadi yang pertama? Randi, Miss Randi. Yang pertama tadi selain Syafara siapa? Aku, Miss Jepri. Jeffrey, berapa jawabannya Jeffrey? Sama juga, Miss. 13 kali 10 min 6. Oh, 3. Pangkat min 6. Oke. Nah, lanjut. Soal yang ketiga, Miss bikin ya. 0,00121. 0,00121. Siapa yang bisa? Aku bisa, Miss. Siapa itu? Namanya, Nak? Jepri. Jeffrey lagi? Jepri. Oh, tahan dulu Jeff. Miss mau dengar suara teman-temannya yang lain dulu ya. Selain Jeffrey, siapa lagi? Syafara lagi? Iya, saya, Miss. Selain Syafara Saya, sama Jeffrey, biar dapat teman-temannya. Talita, Miss. Talita, oke. Talita sama Rendra ya? Oke, Talita. Randi. Siapa? Randi. Randi. Ya. Miss. Oke, Talita sama Randi. Talita dapat berapa, Nak? 120 kali min 3. Berapa? Ulang Talita.
121 dikali 10 min 3. Salah. Ayo, siapa lagi selain Talita? Miss Randi. Tunggu dulu. Kela, Saya, Miss. Rendra. Kela, berapa Kela? 121 kali 10 minus 5. Oke, Rendra berapa? Randi, Miss Randi. Rendra berapa, Rendra? 121 kali 10 minus 5. Oke, mana Randi? Orangnya nggak nampak, Miss. Oke, Randi. Soal khusus untuk Randi yang sudah semangat kali. Soal ketiga itu ada 0,000500. 0,000500. Oke. 50 minus 6, Miss. 50 minus 6. Angka tadi Miss bilang berapa? 0,000500. Jadi berapa, Randy? 500 kali minus 6, Miss. Oke, 10 pangkat minus 6, Randy. Oke, berarti sudah paham kan? Berarti hari ini yang Zoom sama Miss Nidia belajar fisika yang dapat nilai plus 10 itu tadi ada Syafara, Jeffrey, Kayla, Randy, sama Rendra. Oke, sampai sini paham nak materi kita hari ini? Paham, Miss. Oke, berarti kalau sudah paham, Miss mau nanti nilai kuisnya jangan ada yang di bawah 70. Bisa? Yes. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita. Oh ya nak, materi yang Miss bikin di GC, kalian ringkas aja ya di catatan, gak usah dicatat semua. Mana yang kalian rasa perlu, kalian tulis di catatan. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan fisika dan Zoom selanjutnya. Udah keluar, Miss. Udah, keluar anak, keluar. Bye-bye. Gimana keluarnya?